Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Our Excellency and our beloved teacher Buya Yahya and his family, may Allah subhanahu wa ta'ala always give them long life in obedience, good condition, happy situation, and making easier all accomplishment which are dunya and hereafter. The main accomplishment is da'wah. Amin, amin ya rabbal alamin. Honorable and our beloved teacher Abba Saif Abu Hanifah and his family, may Allah subhanahu wa ta'ala always give them long life in obedience, good condition, happy situation, and making easier all accomplishment which are dunya and hereafter. The main accomplishment is da'wah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami hormati para perindu ridha Allah dan para pencinta baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Asah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia agungnya, sehingga kita dapat kembali memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang bertabur pahala, dan bulan yang penuh dengan pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mulia kelak bersama baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Asah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, senang rasanya saya Adlin Nazura dapat kembali berjumpa di bulan suci Ramadan di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan penuh berkah, asa hati di bulan suci, dalam program kajian Madrasah Ramadan yang rutin diselenggarakan setiap selepas sholat asar di Bumi Mahabbah Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Buyut, live di Asah TV tentunya bersama Ashab Abah Saif Abu Hanifah. Baiklah hadirin pemirsa Asah TV dimanapun Anda berada, mari kita simak terlebih dahulu tausiah muqaddimah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh salah satu asatid Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Buyut, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nuryadi. Langsung saja kepada Al-Ustadz Nuryadi, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bismillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat-taysir wa tughriqu biha abwab asy-syarri wat-ta'sir.
أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير وبعد. Yang sama-sama kami muliakan guru besar kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, dan juga Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia, majelis pembacaan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah pada sampai hari ini kita telah sampai kepada hadis 31, yang ke-31. Akan tapi pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sekilas tentang biografi Al-Imam An-Nawawi. Kita yang setiap hari ini membaca kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, maka hendaknya kita tahu siapa itu Al-Imam An-Nawawi. Nah, dan mudah-mudahan dengan penyebutan biografi singkat dan sejarah singkat daripada Al-Imam Nawawi ini, kita akan mendapatkan berkah daripada Al-Imam Nawawi. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dzikrus salihin kafaratuz dzunub. Penyebutan orang-orang soleh itu adalah pengampunan dosa. Dan maka mudah-mudahan dengan penyebutan kita Al-Imam Nawawi yang tidak diragukan lagi kesolehan beliau, dan para ulama sepakat, semuanya sepakat pada zaman Imam Nawawi, semua ulama sepakat bahwasanya Imam Nawawi ini orang soleh, orang yang wara', orang yang zuhud, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan penyebutan Al-Imam Nawawi di majelis ini, sejarah singkat Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebutkan juga inda dzikris salihin tanazzalu ar-rahmah. Syekh Murtada Az-Zabidi di dalam syarah Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan inda dzikris salihin tanazzalu rahmah. Ketika disebut orang saleh, maka rahmat akan turun. Dan mudah-mudahan rahmat barakah daripada Imam An-Nawawi turun kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Imam Nawawi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Imam Nawawi itu banyak yang mengumpulkan hadis 40. Ya, dikumpulkan hadis 40 dalam usuluddin, 40 dalam fikih, 40 dalam ini, dalam itu. Artinya pengumpulan 40 hadis di dalam satu kitab itu bukan pertama kali yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Akan tapi ulama-ulama sebelumnya juga banyak yang mengumpulkan kitab Arba'in. Ya, termasuk dalamnya adalah Syekh Ibnu Mubarak. Akan tapi Al-Imam Nawawi di sini ingin mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencangkup semuanya. Ya. Jadi ulama-ulama sebelumnya itu mengarang kitab ya Arba'in fi Usuluddin. Jadi Arba'in fil Aqidah. Jadi 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang fikih, 40 hadis tentang akhlak. Nah, Imam Nawawi ini rahimahullah, beliau ingin mengumpulkan 40 hadis yang mencangkup akidah, mencakup akhlak, mencakup fikih dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyempurna bagi 40 hadis yang sebelum-sebelumnya. Al-Imam Nawawi adalah orang yang penuh berkah, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa bahwasanya Imam Nawawi ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah umur beliau yang pendek, umurnya sekitar 45 tahun. 46 tahun, ya. Akan tetapi karangannya banyak
dan tersebar di mana-mana. Karangannya banyak dan tersebar di mana-mana. Ini tanda yang paling jelas bahwasanya Al-Imam Nawawi adalah orang yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebab keberkahan tersebut adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi, jadi kita akan bacakan biografi singkat yang kami ambil dari beberapa sumber. Al-Imam Nawawi wal Imam Muhyiddin. Jadi beliau punya laqab Muhyiddin. Laqabnya Imam Nawawi atau julukan daripada Imam Nawawi itu adalah Muhyiddin, penghidup daripada agama. Kenapa beliau dijuluki Muhyiddin? Karena beliau mentahrir madhab Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau kita, zaman kita sekarang, kalau kita mau kembali kepada fiqihnya Imam Syafi'i, maka kita harus kembali kepada Imam Nawawi. Bahkan disebut, kalau disebut syaikhan fil fiqh, maka yang dimaksud siapa? Asy-syaikhan fil fiqh. Dua syekh dalam ilmu fikih, maka yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dan kita nggak mungkin, sangat sulit bagi kita, harus sampai ke derajat yang punya ilmu yang sangat tinggi kalau kita mau langsung kembali kepada kitab-kitabnya Imam Syafi'i, misalnya, atau Ar-Risalah. Akan tapi Imam Nawawi telah mentahrir, memudahkan kita di dalam memahami fiqih Imam Syafi'i, sehingga beliau sudah langsung menyebutkan ini yang mu'tamad, ini yang tidak mu'tamad, ini yang azhar, ini yang zahir, ini yang asah, ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang lemah. Nah, Imam Nawawi semua itu yang mentahrir mazhab Imam Syafi'i. Kemudian nama beliau adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf, namanya adalah Yahya, punya ayah namanya Syaraf. Ya. Kunyah beliau Abu Zakaria. Kunyah itu nama panggilan. Jadi Imam Nawawi punya nama panggilan Abu Zakaria. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah nama panggilan. Abu Zakaria juga nama panggilan. Biasanya nama panggilan Abu Zakaria gitu diambil dari nama anaknya atau diambil dari kebiasaan dia. Abu Hurairah karena biasa dengan kucing, ya, dekat dengan kucing, maka dinamakan atau diberi nama panggilan Abu Hurairah. Ya. Nah, Imam Nawawi ini punya nama panggilan namanya Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf. Namanya Yahya, punya ayah namanya Syaraf. Bapaknya ini Yahya bin Syaraf. Ya, bapaknya ini yang namanya Al-Hajj Syarafuddin. Beliau adalah seorang yang mastur. Orang mastur. Ya, hanya penjual di toko. Penjual di toko kecil. Penjual di toko kecil di satu kota yang bernama Nawa. Satu kota yang bernama Nawa. Sampai lahirlah Al-Imam Nawawi pada tahun 630 Hijriah. Lahir Imam Nawawi pada tahun 630 Hijriah. 6. Dan Imam Nawawi lahir juga di Nawa. Lahir di Nawa. Imam Nawawi ketika masih kecil itu disebutkan oleh ayahnya, pernah menceritakan ayahnya itu waktu kecil Imam Nawawi ini Imam Nawawi ini pada waktu kecil beliau pada umur beliau masih 7 tahun, Lailatas Sabi'i wal 20 min syahri Ramadan, di malam 27 Ramadan. Beliau waktu umur 7 tahun di rumahnya di malam 27 Ramadan, beliau fantabah, beliau tiba-tiba terbangun. Intabah itu bangunnya berarti agak kaget gitu, tiba-tiba terbangun. Nahwa nisful laili wa aiqadhani, kata ayahnya. Imam Nawawi tiba-tiba di malam 27 Ramadan itu terbangun dan membangunkan ayahnya. Nah, Imam Nawawi membangunkan ayahnya sehingga sehingga Imam Nawawi berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayah, ma hadzal dhaw'ul ladzi qad mala'ad dar?" Apa ini cahaya yang telah memenuhi rumah? Jadi Imam Nawawi ketika terbangun umur 7 tahun itu melihat di rumahnya itu ada cahaya masuk. Ada cahaya masuk.
fastaiqadha ahluhu jami'an falam yarau syai'an. Kemudian keluarga Imam Nawawi yang di rumahnya itu bangun semuanya. Bangun semuanya tapi enggak ngelihat apa-apa. Jadi Imam Nawawi doang yang lihat cahaya ini. Qala waliduhu, kemudian ayahnya berkata, fa'araftu annaha lailatul qadar. Maka pada saat itu aku tahu bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Nah, artinya Al-Imam Nawawi ini mulai dari kecil sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa hingga menjadi orang besar ketika beliau masa muda dan masa tuanya. Nah, kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apakah harus ada tandanya? Enggak pasti ada tandanya. Artinya kita tahu ada tandanya atau tidak ada tandanya itu kalau jika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, maka malam itu adalah Lailatul Qadar. Yang dihitung adalah amal ibadah kita, baik kita melihat tanda ataupun tidak melihat tanda. Ya, bukan berarti orang yang dapat Lailatul Qadar itu pasti melihat tanda, bukan. Akan tapi hanya ada memang beberapa orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, auliya illahi taala, yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tahu bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Akan tapi bukan berarti orang yang tidak melihat tanda itu adalah tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka tergantung kita nanti di malam tersebut. Kalau kita banyak beribadah, maka biarpun kita tidak melihat tanda, maka kita tetap mendapat keutamaan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Nah. Kemudian Al-Imam Nawawi juga ketika masih kecil itu Syekh Yasin melihat Imam Nawawi waktu masih kecil, beliau waktu umur 10 tahun itu teman-temannya ngajak main Imam An-Nawawi. Tapi Imam Nawawi nggak mau main. Dipaksa main. Sampai Imam Nawawi nangis. Lihat, anak kecil yang biasanya pengennya main, ini Imam Nawawi disuruh main sama teman-temannya, diajak main nggak mau. Pengennya apa? Pengennya baca Quran. Sebenarnya tanda-tandanya mulai dari kecil itu udah kelihatan. Imam Nawawi, tanda-tanda bahwasanya beliau akan jadi orang besar itu dari kecil udah kelihatan. Ya. Nah, umur 10 tahun itu beliau sama ayahnya itu disuruh jaga toko. Karena ayahnya punya toko. Disuruh jaga toko oleh ayahnya. Akan tapi ketika jaga toko itu beliau sibuk dengan baca Al-Quran. Jadi sambil jaga toko tapi baca Quran terus. Sehingga ada Syekh Yasin ini melihat Imam Nawawi ini diajak main sama temannya nggak mau, ternyata maunya baca Quran, ditaruh sama bapaknya jualan, ternyata sambil jualan itu sambil nunggu malah dia baca Quran terus. Sehingga dibilang oleh Syekh Yasin ini kepada guru Qurannya, wahai gurunya Imam Nawawi, apa dibilang? Hadzal sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum wa yantafi'u an-nasu bihi. Ini anak ini, saya sudah melihat anak ini kayaknya bakal jadi ini. Jadi ustadz itu kadang-kadang, syekh itu kadang-kadang kalau melihat ada tanda-tanda anak, ini anak bakal jadi itu kelihatan. Misalnya dari awal-awal nih orang semangat, ini orang beda ini dari teman-temannya pada main, dia murojaah misalnya, itu udah kelihatan. Maka ketika syekh ini melihat ternyata Imam Nawawi ditaruh kok disuruh jualan, dibilangin ke guru ngajinya, tolong dibilangin ini anak bakal jadi ini. Akhirnya guru ngajinya ini memberitahukan kepada ayahnya bahwasanya Imam Nawawi ini, kata Syekh Yasin, ini bakal jadi orang besar, maka tolong jangan ditaruh di jualan. Maka kalau ada anak berpotensi, kemudian kata Syekh atau kata gurunya, ini anak berpotensi, tolong jangan ditaruh di jualan, jangan taruh di tempat-tempat yang berhubungan dengan dunia pekerja, nanti kurang manfaat. Maka kalau sudah dilihat seperti itu, hendaknya kita kalau jadi orang tua, kalau anak kita dilihat oleh ustadz, oleh syekh, bahwasanya anak kita berpotensi, maka jangan paksakan anak kita untuk kerja. Ya. Sudah titipkan saja dengan syekh tersebut sehingga menjadi ulama insyaallah taala. Nah, ketika dikasih tahu seperti itu, sehingga bapaknya Imam Nawawi akhirnya sudah nggak menyuruh Imam Nawawi untuk ke toko lagi.
Sehingga sudah difokuskan Imam Nawawi untuk menghafal Quran sampai beliau hafal Quran sebelum beliau baligh. Ya, beliau hafal Quran sebelum baligh. Kemudian ketika umur 19 tahun, ini isyarah juga bahwasanya bidayah menuntut ilmu adalah Quran dulu. Ya. Para santri awal dari menuntut ilmu adalah Al-Quran. Ya. Minimal bisa baca Quran. Ya. Kalau kamu sebelum bisa fikih, bisa akidah, bisa usul, bisa balaghah, nahwu, shorof dan lain sebagainya, yang pertama yang harus dilewati adalah lancar membaca Al-Quran. Ya. Itu langkah awal dari menuntut ilmu. Syukur-syukur bisa hafal Al-Quran. Nah, maka Imam Nawawi setelah hafal Quran, kemudian umur 19 tahun Imam Nawawi dikirim oleh ayahnya ke Damaskus. Dikirim oleh ayahnya ke Damaskus untuk belajar. Ya. Untuk belajar, karena saat itu Damaskus adalah tempatnya para ulama pada zaman itu. Pada abad ke-7 saat itu Damaskus adalah tempatnya para ulama. Sehingga Imam Nawawi dikirim oleh ayahnya ke Damaskus sehingga belajar di sana. Dan Imam Nawawi ketika belajar nggak malas-malesan. Nah, disebutkan di sini ajma'a kullu man tarjama lil Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu ala annahu lam yakun yamilu ila rahati wad da'ah. Sepakat para ulama yang membuat biografi tentang Imam An-Nawawi bahwasanya beliau ini nggak pernah di dalam dirinya itu condong kepada kemalasan dan kesia-siaan. Jadi waktunya itu, dengar nih para santri, waktunya Imam Nawawi itu penuh semuanya dengan belajar dan ketaatan. Jadi Imam Nawawi itu nggak ada satu detik pun dari waktu Imam Nawawi kecuali diisi dengan ibadah. Nggak ada waktu bengong Imam Nawawi itu, nggak ada. Nah, makanya beliau dengan umur yang singkat beliau bisa menjadi ulama itu karena waktunya penuh dengan ilmu. Ketika duduk beliau bawa pulpen untuk nulis. Bahkan ketika beliau jalan mau ke suatu tempat, beliau itu sambil murojaah, sambil berzikir, atau sambil membaca kitab. Nah, bahkan dikatakan Imam Nawawi itu dalam satu hari ketika di Damaskus itu membaca pelajaran itu 12 pelajaran satu hari. 12 pelajaran ke 12 ustadz yang beda-beda, bukan satu ustadz. 12 ustadz ke tempat yang berbeda-beda. Jadi pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini, pindah ke sini 12 kali dalam satu hari. Udah gitu ilmunya beda-beda juga, bukan fokus di fikih. Belajar usul, belajar hadis, belajar mustalah, belajar balaghah, belajar nahwu. Dalam satu hari waktunya penuh. Maka tidak heran Imam Nawawi dalam waktu 6 tahun beliau jadi ulama yang hebat. Mampu mengarang kitab-kitab yang sangat banyak. 6 tahun masa belajar beliau seperti itu. Bahkan disebutkan 2 tahun beliau 2 tahun tidak menaruh jam ini sampingnya ke dalam ke tanah atau ke bumi atau ke kasur. Jadi beliau tidurnya itu selama 2 tahun disebutkan oleh Syekh sebentar. Beliau itu selama 2 tahun beliau tidak menaruh ini bagian sampingnya ke bumi. Gimana beliau tidur kalau gitu? Artinya beliau nggak tidur kayak kita tidur gitu. Ya. Gimana beliau kalau tidur? Beliau kalau tidur sambil megang pulpen gini, sambil nulis. Kemudian kalau ngantuk beliau meletakkan kepalanya ke atas kitab. Kayak santri kalau lagi daras. Ya. Yang meletakkan kepalanya di atas kitab. Ke atas kitab. Nanti kalau sudah agak hilang ngantuknya langsung bangun lagi. Bangun melanjutkan kitabahnya. Melanjutkan belajarnya. Al-Imam Nawawi selama 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun kayak gitu terus. Tidak tidur di atas bumi. Nah, maksudnya tidak tidur dalam keadaan berbaring.
Tidak tidur, tidurnya duduk. Imam Nawawi itu. Nah. Dan nggak ada waktu kosong. Imam Nawawi nggak ada waktu kosong. Sehingga waktunya terus dipakai untuk murojaah, dipakai untuk baca kitab, dipakai untuk murojaah Quran, dipakai untuk berzikir, dipakai untuk ketaatan semuanya isinya. Ya. Maka dengan semangat yang seperti ini tentu tidak diragukan Imam Nawawi akan sampai kepada martabat yang kita telah dengar sampai saat ini. Ya. Maka para santri kalau mau sampai derajat Imam Nawawi, mudah-mudahan amin. Nah, sanggup nggak belajar kayak gitu? 6 tahun nggak ada waktu santai-santai. 6 tahun nggak ada waktu buat ngobrol-ngobrol sama teman. 6 tahun kecuali ngobrol dalam ilmu ya. 6 tahun nggak ada waktu buat bengong. Ya, kadang-kadang santri kan ada waktu kosong dikit bengong di tangga, bengong di masjid pegang Quran tapi matanya kosong. Nah, pegang Quran tapi matanya kosong, bengong itu. Ya. Imam Nawawi nggak ada waktu kayak gitu. Nah, kemudian 2 tahun tidak tidur berbaring, tidurnya duduk. Nah, kuat nggak santri? Nah, ini semangatnya Imam Nawawi, semangatnya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga terkenal dengan kezuhudannya. Imam Nawawi itu makan setiap hari makannya apa? Makannya roti kering. Makannya roti kering. Ghaliba ahwalihi. Keseringnya Imam Nawawi itu makannya roti kering setiap hari. Dan makan sehari itu hanya 1 kali. Makan 1 hari 1 kali. Minum juga 1 hari 1 kali. Makan 1 kali, minum 1 kali. Ya. Sehingga dikatakan Imam Nawawi itu kurus. Imam Nawawi itu kurus kering. Karena makannya dikit. Tidurnya jarang. Orangnya wara. Ya, nggak mau makan yang sembarangan. Nah, karena Imam Nawawi ini ulama pada zaman Imam Nawawi itu sepakat bahwasanya Imam Nawawi ini orang soleh. Nggak ada yang mengatakan bahwasanya Imam Nawawi ini orang, semuanya sepakat dari orang, bahkan orang yang di luar akidah. Kita sekalipun menganggap Imam Nawawi ini orang soleh, bahkan mengambil dari kalam-kalamnya Imam Nawawi, perkataan-perkataannya Imam Nawawi, dari orang Syiah, orang Mu'tazilah dan lain sebagainya, itu mengagungkan Imam Nawawi. Artinya ulama pada zamannya sepakat bahwasanya Imam Nawawi ini adalah orang yang soleh, orang yang wara', orang yang zuhud. Sehingga pada suatu ketika Imam Nawawi itu pulang ke dari Damaskus, itu pulang ke kampungnya, ke Nawa. Imam Nawawi pulang ke Nawa. Ketika pulang ke Nawa, Imam Nawawi disambut oleh warga kampungnya tuh, Nawa. Karena tahu Imam Nawawi orang soleh, sudah terkenal, disambut oleh warga kampungnya. Kemudian warga kampungnya menyambut Imam Nawawi, berkeliling di samping Imam Nawawi, mengatakan kepada Imam Nawawi apa? Mengatakan, wahai Imam Nawawi, kita minta sesuatu kepada kamu, wahai Imam Nawawi. Ya Syekh An-Nawawi, kita minta sesuatu ke kamu. Allah tansana fi arafati yaumil qiyamah. Ya Imam Nawawi, tolong kamu nanti di hari kiamat jangan lupakan kami. Imam Nawawi, tolong kamu di hari kiamat jangan kamu lupakan kami. Ya, ini nanti faidah daripada kita dekat dengan orang-orang soleh. Imam Nawawi orang soleh. Wahai Imam Nawawi, tolong kamu hari kiamat jangan lupakan kami. Kami orang-orang desamu. Ya, orang-orang desa, orang-orang awam desa, bukan keluarganya, bukan bapak ibunya, itu udah pasti nggak dilupakan. Ini orang-orang desanya, orang-orang kampungnya. Ya. Mungkin kalau abah di sini bukan orang tua abah, bukan anaknya abah, tapi orang-orang buyutnya ini loh. Ya, orang-orang buyutnya ini. Artinya bukan orang yang dekat banget sama abahnya, tapi mereka minta kepada Imam Nawawi apa? Allah tansana fi arafati yaumil qiyamah. Wahai Imam Nawawi, tolong jangan kamu lupakan kami di hari kiamat. Karena orang-orang soleh itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang soleh itu punya syafaat. Ya, bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan apa? Nawawi mengatakan, "In kana li thamma jahun wallahi la dakhaltul jannata wa ahadun mimman a'rifuhu wara'i."
Kalau seandainya aku punya pangkat di sana, kata Imam Nawawi, kalau seandainya aku punya pangkat di hari kiamat nanti, kalau seandainya aku punya pangkat di hari kiamat, tentu ini Imam Nawawi ngomong kayak gini karena ketawaduan beliau, tentu beliau punya pangkat. Ya. Tapi beliau ketawaduan beliau mengatakan, kalau seandainya saya punya pangkat nanti di hari kiamat, wallahi, bersumpah Imam Nawawi, demi Allah, la dakhaltul jannata wa ahadun mimman a'rifuhu wara'i. Aku tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang aku tahu, kecuali orang-orang yang aku kenal, itu ada di belakangku. Ini Imam Nawawi menjawab siapa? Permintaan siapa? Permintaannya warga kampung An-Nawa saat itu, warga kampung Nawa. Kata Imam Nawawi, wallahi tidak akan aku masuk surga sedangkan di belakangku masih ada orang-orang yang aku kenal belum masuk surga. Artinya Imam Nawawi akan ke belakang dulu untuk memasukkan orang-orang yang beliau kenal loh. A'rifu, beliau kenal. Hanya beliau kenal saja, bukan dekat, kenal aja. Beliau kenal, maka sangat beruntung orang yang kenal dengan Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi, kalau beliau bilang dan beliau bersumpah, kalau seandainya beliau punya pangkat di hari kiamat, maka beliau tidak akan masuk surga kecuali beliau akan membawa semua orang yang ia kenal dulu untuk masuk surga, baru beliau masuk belakangan. Nah, maka sungguh beruntung orang-orang yang kenal dengan Imam Nawawi. Dan sangat beruntung orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Makanya perlu kita untuk dekat dengan orang-orang soleh itu gimana? Kenapa? Kenapa kita perlu dekat dengan orang-orang soleh? Perlu kita dekat. Ya, kalau bisa kita dekat dengan buya, dekat dengan abah, dekat dengan para ulama. Ya, dekat para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu pasti nggak akan tegang lihat orang yang mereka kenal nanti di hari kiamat untuk masuk neraka. Ya, syukur-syukur kita dapat syafaatnya beliau-beliau, para ulama. 6. Imam Nawawi. Dan beliau juga mengatakan in kana li samajahun. Beliau ini in kana li samajahun. Beliau mengatakan ini dengan ketawaduan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tawadu dan beliau takut akan keadaan di padang mahsyar nanti. Dan juga ini menunjukkan dari doa beliau ini menunjukkan betapa beliau itu punya sifat yang sangat penyayang, sangat mengasihi dan sangat mencintai orang-orang di sekitarnya. Al-Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga terkenal dengan kezuhudan beliau. Ya, beliau nggak mau makan yang syubhat-syubhat. Padahal makan syubhat hukumnya boleh nggak? Boleh, tapi ditinggalkan lebih bagus. Ya. Beliau meninggalkan tidurnya dikit. Ya, tidurnya dikit, bahkan tidurnya tadi kita sebutkan tidurnya cuman ngeletakkan kepalanya di atas kitab selama 2 tahun. Padahal tidur di kasur tuh boleh apa enggak? Boleh. Tidur di kasur boleh enggak? Pakai ranjang, pakai AC boleh enggak? Boleh. Akan tapi Imam Nawawi meninggalkan itu semua. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa bisa keadaan Imam Nawawi seperti itu? Jadi kedekatan Al-Imam Syekh Ramadan Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada bertingkat-tingkat. Kedekatan yang pertama itu adalah di saat kita bisa menjalankan yang halal atau mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Itu yang tingkat pertama sudah. Tangga pertama kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Kalau seandainya nggak mau meningkat dia tingkatnya, nggak mau lebih dekat lagi, cuma cukup sampai sini, cukup. Ya, nggak dipaksa dia untuk naik. Akan tapi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih lagi, ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka mengambil tangga lagi, mengambil tangga kecintaan, mengambil tangga ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka ingin tidur, ada sesuatu yang mencegah mereka untuk tidur. Ketika mereka mau makan yang syubhat, ada sesuatu yang menahan mereka dari makan yang syubhat tersebut. Apa yang menahan mereka? Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidur dari habis Isya sampai subuh boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau seandainya orang mau tidur dari habis sholat Isya sampai subuh, boleh nggak? Boleh. Dosa nggak? Nggak dosa. Akan tapi orang yang sudah mengambil tangga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tangga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini melarang dia, mencegah dia untuk tidur, sehingga dia lebih cinta, lebih suka, lebih menyukai, lebih menikmati bangunnya dia bersama Allah dibandingkan tidur.
Kenapa kita kok suka makan banyak? Kita kok suka makan ini. Kemarin ada santri nanya tentang apa? Food blogger makan ini macam-macam. Ya. Kenapa kita suka makan gitu? Sedangkan Imam Nawawi makannya apa? Roti kering. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beberapa malam Rasulullah SAW beberapa malam itu makannya kurma aja. Api di dapurnya tuh nggak menyala. Api di dapurnya nggak menyala. Makannya apa? Kurma dan air saja. Apakah makan yang enak itu haram bagi Rasulullah? Nggak haram. Akan tetapi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mencegah para orang-orang yang dekat dengan Allah untuk melakukan hal-hal yang memang mubah akan tapi tidak ada manfaatnya. Mubah akan tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada poin kedekatan kepada Allahnya. Ya. Akan tapi orang yang sudah mengambil tangga kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan lebih mengutamakan sesuatu yang lebih lezat. Ya. Sekarang kita kenapa makan kok lezat? Kita makan ini tidur enak lama, tidurnya enaknya lama apa sedikit? Enaknya lama. Makan enaknya yang enak apa yang biasa aja, enaknya yang enak, yang ayam, yang ikan, yang ini, yang lain sebagainya. Kenapa kita seperti itu? Kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, kok kita biasa aja? Kenapa? Karena ada hijab di sana. Karena kita belum mengambil tangga kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mengambil tangga kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tangga kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuatu yang lezat-lezat yang kita bayangkan sekarang ini tidak ada bandingannya dibandingkan saat kita dekat dengan Allah, saat kita beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang lain itu kalah kelezatannya, ya. Dan kita nggak bakal tahu keadaan ini kecuali kita masuk ke dalamnya, ya. Kita mah taunya bayangan aja. Kapan kita tahu keadaan ini yang sebenar-benarnya? Saat kita benar-benar mengambil tangga tersebut, ya. Maka mudah-mudahan dengan penyebutan sejarah singkat Al-Imam Nawawi, terakhir Imam Nawawi meninggal di Nawa pada tahun 676. Jadi beliau hidup sekitar 45-46 tahun. Ya, lahir pada tahun 630, wafat pada tahun 676. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan penyebutan kita tentang biografi singkat dan sejarah singkat Imam Nawawi bisa memberikan kepada kita keberkahan, kerahmatan, dan juga memberikan kita semangat baru dalam belajar bagi para santri, dan semangat baru bagi kita semuanya untuk dekat dengan para orang-orang soleh, sehingga kita kelak yaumul kiamat dapat syafaat dari beliau-beliau, para orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much to our beloved teacher Al Ustad Nuriyadi. Hopefully what he has delivered can become useful for us and can be practiced in our daily life. Amin amin ya rabbal alamin.